ya KSB dan beberapa anggota pengurus Galarua berkunjung ke rumah sahabat kita, Bapak Adi Armando, yaitu selain untuk bersilaturahmi, mempererat hubungan satu sama lain dengan Galarua. Saya akan tanya sedikit beberapa pertanyaan kepada Pak Adi Armando. Boleh Pak ya? Boleh, boleh. Selamat siang Pak Adi Armando. Selamat siang. Terima kasih Pak, kami sudah diterima, disuguhin minuman, ada roti, ada kue. Alhamdulillah Pak. Saya yang terima kasih. Saya terima kasih juga sudah dikunjungi. Ini luar biasa buat Galarua. Terima kasih. Baik Pak Adi Armando, saya mau tanya apa ya pada beliau ini? Nggak usah terlalu berat-berat pertanyaannya. Tidak usah terlalu berat juga boleh. Bagaimana Pak Adi Armando perasaannya pasca ini perhitungan suara? Oh iya. Kan saya dengar karena tidak threshold, parliament threshold gimana? Ya, ya. Pak Adi Armando. Ya, pertama saya adalah orang yang selalu percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Amin, amin. Nah, kalau Tuhan memang belum mengizinkan PSI tahun ini masuk ke parlemen, ke DPR pusat, itu tentu dengan tujuan tertentu. Tidak mungkin kita dinyatakan kalah hanya karena kita dianggap buruk atau jahat atau apapun. Tuhan melihat kok apa yang dilakukan oleh PSI selama ini dan apa yang kami lakukan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan anugerah yang terbaik buat kita semua. Nah, dalam hal ini tentu aja kita nggak bisa berhenti di sini ya. PSI akan terus berupaya agar ke depan kita akan maju lagi, maju atau mendukung pihak-pihak yang kita anggap akan membawa kebaikan, terutama dalam hal perang melawan korupsi dan perang melawan intoleransi. Misalnya saja pada bulan Oktober nanti sudah akan ada pemilihan daerah di berpuluh kota, kabupaten ya, bahkan provinsi. Di situ PSI di banyak tempat diharapkan akan turut terlibat mendukung calon-calon terbaik ya, yang bersih, yang membela keberagaman dan seterusnya. Tapi yang lebih jauh dari sana adalah kita harus mempersiapkan diri, PSI mempersiapkan diri ke 5 tahun ke depan ya. Yang sekarang ini sudah akan ada banyak kader-kader PSI yang duduk di parlemen-parlemen daerah DPRD, terjadi peningkatan sampai 200% jumlah anggotanya, dan kita berharap di daerah-daerah tersebut PSI meninggalkan kesan yang baik, yang dimana harus kayak tadi saya katakan di setiap daerah membantu masyarakat memerangi korupsi, memerangi intoleransi. Nah, ujung-ujungnya adalah 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan kita membangun image reputasi dari PSI supaya betul-betul masyarakat merasa bahwa PSI ini adalah sebuah partai yang memang relevan untuk kebutuhan masyarakat. Bapak, ibu-ibu juga harus saya ingatkan bahwa kita tuh antara lain kalah karena kita memilih untuk tidak pakai money politics ya. Jadi kita betul-betul merasa untuk mencapai tujuan yang baik, kita langkahnya pun harus baik ya. Nah, kita harus terus mengajarkan publik 5 tahun ke depan. Gak boleh ada lagi orang yang menganggap bahwa money politics itu intoleransi atau apapun ya. Dan kita harus bersama-sama memang membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita punya Presiden Pak Prabowo yang kita dukung juga, PSI mendukung Pak Prabowo. Kita berharap kita bisa terus bekerja sama dengan pemerintahan yang eksekutif yang ada ya, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Pak Adi Armando, saya dengar informasi lah dari Pak Adi Armando juga ngomong ada 54.000 orang perolehan suara Pak Adi Armando ya. Itu Pak Adi Armando ya, kalau istilah sekarang itu kan Clintonisme katanya ya. Itu Pak Adi Armando menerapkan itu enggak? Maafi di saya bertanya. Iya. Jadi saya bersyukur, salah satu yang saya bersyukur sekali bahwa ternyata kali ini ada 54.000 warga di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan diaspora Indonesia di luar negeri yang memilih saya ya. Dan saya sama sekali tidak keluar uang sepeser pun untuk membayar mereka agar memilih saya. Apa yang saya katakan sebagai money politics itu ya. Karena saya katakan, dan PSI sudah menegaskan sejak awal, kita melarang sama sekali bagi siapapun kader PSI untuk bagi-bagi duit kepada untuk memperoleh suara gitu ya, atau membayar saksi atau membayar
Kalau saksi nggak apa-apa, tapi membayar petugas, misalnya KPPS, membayar KPU, membayar Bawaslu, itu haram buat Haram kita. ya, haram. Nah, saya mendapat 54.000 dan itu Wow. artinya Luar biasa. seharusnya kalau saja PSI itu lolos parliamentary threshold di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, saya menjadi salah satu orang yang terpilih. Masuk ke DPR ya. Iya. Tapi akhirnya nggak terpilih Oke. karena PSI-nya nggak lolos. Iya. Tapi buat saya itu ya pasti Tuhan punya rencana tertentu. Iya. Kenapa akhirnya seperti ini? Yang jelas saya bangga mengatakan dan saya berterima kasih sekali buat semua teman-teman, bukan hanya di Jakarta Selatan Pusat, tapi semua orang di Indonesia yang memutuskan untuk memilih PSI. Ya, Oke. karena ya kita harapkan ini terus ya orang-orang yang sudah percaya pada PSI tetap percaya pada PSI dan menyebarkan kepada orang-orang lain bahwa PSI belum mati, PSI akan terus Masih berjuang. ada. Ya. Oke. Ini masih ada 2 pertanyaan Pak, tapi sederhana saja. Pertanyaan yang pertama adalah PSI ini kan 2,9%. Ya. Kalau saya orang luar Pak melihat 2,9% ini dan menilai, saya bersyukur. Bukan bersyukur karena tidak masuk Parlemen. bukan. Bersyukur kalau misalnya 4% PSI mungkin akan hujatan itu hebat sekali datang. Itu adalah karena cawe-cawe Jokowi. Bagaimana menurut pandangan Pak? Setuju sekali ya. Semua orang bisa melihat kan ketika pemilihan belum berlangsung, sebelum hari H berlangsung, begitu banyak ya cercaan, fitnah, tuduhan, hoax terhadap PSI dan terhadap Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi akan melakukan cawe-cawe, intervensi, akan menggunakan kekuasaannya untuk menggolkan PSI yang dipimpin oleh putra bungsunya ya. Iya. Nah sekarang saya harus katakan pada orang-orang yang selama ini bicara negatif itu, sekarang apa yang akan kalian komentari? Ya, Iya. kami itu tidak lolos, ya. Kami tidak lolos karena antara lain itu adalah bukti bahwa memang tidak ada tangan kekuasaan yang terlibat. Mereka memang ada juga yang mengatakan, oh ini karena kepalang ketahuan, jadi dimonitor secara ya apapun alasannya, tapi faktanya adalah bahwa kami tidak mencapai angka 4%. Kalau Pak Jokowi mau, ya pemerintah mau, sejak sebelum hari H-nya pun sudah harusnya campur tangan, turun tangan, mendesak, menekan, menyebarkan misalnya tuduhan menyebarkan bansos, menyebarkan uang, mendorong aparat ASN atau siapapun untuk mendukung PSI untuk mengejar angka 4%. Tapi kan ternyata tidak. Ternyata memang yang memilih PSI barangkali sebagian lain memilih PSI dulu 2019 ditambah sejumlah pemilih baru. Kami naik loh dari tahun 2019. Jadi ini membuktikan omong kosong tuh tuduhan-tuduhan bahwa negara ini campur tangan, negara ini curang, Pak Jokowi curang, PSI itu adalah partai kesayangannya Jokowi sehingga dilindungi, diproteksi. Itu sama sekali tidak ada. Saya bersyukur jadi dalam hal ini. Nah, Pak Armando begini, yang milih Bapak itu kan 54.000 ya. Dan bagaimanapun nggak masuk Senayan, ada mungkin rasa kecewa. Bagaimana PSI khususnya Bapak memelihara mereka ini ya supaya jangan kecewa pemilih. Iya, pasti ada. Ya karena itu kita memang tidak boleh sesudah pemilu ini tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tidak aktif lagi bekerja. Pertama-tama kan tadi saya ingatkan bahwa kita punya begitu banyak wakil di berbagai DPRD. Nah, itu harus ditekan terus agar DPRD di setiap daerah itu membawa perubahan, berperan dengan sangat baik. Misalnya kayak kemarin di Jakarta kan, PSI jelas-jelas tuh dengan 9 orang di di Jakarta. Kemarin itu kita misalnya bisa melawan, ingat Aika Ibon gitu ya, melawan mobil Alexis. Bukan mobil apa? Formula. Iya, Formula E dan seterusnya kan. Dan itu kan membekas di sebagian pemilih Jakarta. Nah, kita berharap sekarang pun begitu ya. Jadi orang masih mendengar apa PSI dalam hal-hal yang baik. Tapi lebih dari itu, kita harus membuat orang tidak kecewa dengan membuktikan bahwa setelah selesai pemilu kita tetap bekerja ya. Apakah kita membela tadi pluralisme, membela hak-hak rakyat atas tanah ya, membela BPJS yang gratis, mendorong ke arah sana, juga intoleransi, melawan pelarangan rumah ibadah dan seterusnya. Kalau itu terus dilakukan, saya yakin para pemilih tidak akan kecewa. Jadi Pak Armando, saya akan tutup pembicaraan kita itu begini.
teman-teman pemilih yang sudah memilih PSI tidak perlu merasa kecewa, ya walaupun tidak masuk ke Senayan karena memang parlemen threshold. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada cawe-cawe atau intervensi dari Pak Jokowi untuk mengangkat suara daripada PSI. Ini satu sisi kita syukuri bahwa PSI ini bekerja dengan setulus hati dan tidak pakai uang-uang ke sana kemari. Nah, yang kedua teman-teman pemilih PSI jangan merasa kecewa. Suara Anda itu bukannya tidak bermanfaat, sangat bermanfaat sekali dan kita harapkan 5 tahun ke depan lagi akan naik lagi. Ya, mari kita dukung PSI, ingatkan PSI untuk bisa nanti ada suatu partai yang betul-betul pro rakyat, pro kemajuan, anti intoleransi dan terpenting apa? Anti korupsi teman-teman. Ya, anti korupsi dan mereka memperjuangkan kesetaraan. Nah, ini yang paling penting yaitu untuk kesejahteraan. Begitu ya Pak Ade Armando ya. Betul. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Luar biasa. Saya salam dulu Pak. Sampai ketemu. Oke. Close dulu. Sebentar. Close dulu.